Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan dengan pertemuan kedua. Sebelumnya kita membahas terlebih dahulu untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang sistem rem pada kendaraan dan untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas sistem rem cakram. Sebelum memasuki materi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa cukup. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertama di sini ada sistem rem cakram. Rem cakram merupakan komponen padat sistem pengereman mobil yang digunakan untuk memperlambat kecepatan dan laju kendaraan agar kendaraan bisa berhenti secara perlahan. Untuk fungsinya di sini fungsi dari rem cakram untuk mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan pengemudi. Yang kedua yaitu ada komponen sistem rem cakram. Rem cakram disc brake memiliki beberapa komponen yaitu yang pertama itu ada disc brake atau piringan. Piringan rem atau disc brake adalah komponen rem cakram berbahan baja yang terhubung dengan poros as roda yang akan berputar mengikuti putaran dari roda. Fungsi piringan adalah sebagai media penekanan oleh kampas rem untuk menimbulkan efek braking. Untuk gambarnya di sini sudah ada ini ini yang dinamakan piringan dan yang di sini itu kaliper yang akan menjepit ke piringan ini untuk melakukan proses pengerimannya. Selanjutnya ada ventilated disc atau cakram berventilasi. Oke. Untuk biasanya untuk cakram yang berventilasi di sini kebanyakan ada yang di sepeda motor. Nah, untuk pengertiannya yaitu jenis ventilated disc banyak diaplikasikan pada rem cakram sepeda motor. Nah, cirinya, jenis ini memiliki lubang di sekitar piringan dan biasanya memiliki bentuk yang lebih tipis. Lubang itu akan dimaksimalkan untuk proses pendinginan piringan. Yang kedua yaitu ada solid disk atau cakram padat. Solid disk akan kita temui pada rem cakram mobil. Piringan ini juga berbahan besi baja, namun memiliki ketebalan yang lebih besar dan tidak terdapat lubang di sekitar piringan. Hal ini memungkinkan daya pengiriman bisa lebih kuat. Baik untuk yang di rem cakram padat biasanya ini di sebuah mobil atau kendaraan yang roda 4. Selanjutnya yaitu ada kampas rem. Kampas rem atau brake pad adalah komponen yang berfungsi menekan piringan rem saat proses pengereman diaplikasikan. Untuk menghasilkan pengereman yang optimal, brake pad harus memiliki gaya gesek yang besar dan dapat pula menahan panas. Untuk gambarnya kampas rem itu seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada kaliper rem. Kaliper rem adalah komponen yang akan mengubah tekanan fluida menjadi gesekan mekanis yang akan menekan brake pad. Singkatnya, tekanan hidrolik yang masuk ke kaliper akan diubah menjadi gerakan mekanis untuk menjepit brake pad. Brake kaliper memiliki dua jenis yaitu yang pertama yaitu ada single piston floating caliper. Tipe ini pertama hanya memiliki satu piston yang aktif bergerak untuk menekan brake pad. Namun, bukan berarti hanya satu sisi saja yang tertekan. Sisi lain otomatis tertekan karena pada tipe floating, posisi kaliper bisa bergeser untuk menekan brake pad.
Untuk yang jenis pertama yaitu ada single piston, gambarnya seperti ini. Perbedaannya cuman di pistonnya ini. Nah, ini terlihat cuma satu. Untuk yang double piston ini terlihat ada dua piston. Baik, yang kedua ada double piston atau fixed caliper. Untuk tipe kedua memiliki dua buah piston yang aktif menekan kedua sisi brake pad. Jenis satu ini memiliki daya pengeriman yang lebih kuat dan seimbang. Namun konstruksi kaliper jenis double piston rumit. Nah, untuk jelas ya, untuk yang piston satu sama 2 perbedaannya untuk yang piston 2 ini pengeriman lebih lebih kuat dan seimbang. Tetapi untuk perangkaiannya itu lebih rumit. Jelas lebih rumit karena di sini ada dua dan di sini satu. Pasti lebih rumit kalau ada dua. Baik, selanjutnya yaitu ada kaliper bracket. Untuk gambarnya kaliper bracket seperti ini. Kaliper bracket adalah komponen rem cakram mobil yang menjadi dudukan kaliper. Fungsi kaliper bracket adalah menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering knuckle. Baik, untuk fungsi dari kaliper bracket ini sebagai pangkon, pangkon dari penempatan kalipernya. Yang selanjutnya yaitu ada piston brake. Kaliper tidak akan dapat bekerja sempurna tanpa adanya piston brake. Komponen rem cakram mobil inilah yang bertugas menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Letaknya berada di dalam kaliper dengan bentuk serupa tabung. Salah satu ujung piston brake membentuk lekukan untuk menyimpan karet pelindung debu. Selanjutnya yaitu ada seal piston. Piston brake terdiri atas beberapa bagian. Salah satu bagian krusialnya adalah seal piston. Fungsinya adalah menarik piston kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Seal piston juga bertugas menutup aliran minyak dari mekanisme hidrolik yang terjadi saat pedal rem diinjak. Selanjutnya yaitu ada selang hidrolik. Selang hidrolik memiliki fungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Cara kerjanya ialah dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang berasal dari pedal rem saat mobil melaju. Tekanan yang terjadi di dalam selang hidrolik sangat fluktuatif. Agar minyak tidak bocor, maka selang hidrolik dibuat dengan material yang mampu menahan tekanan seperti baja. Baik, di sini untuk selang hidroliknya terlihat untuk terlalu sepele, tetapi ini kalau ada kebocoran atau kerusakan itu mengakibatkan kefatalan dalam pengiriman. Selanjutnya yaitu minyak rem. Komponen inilah yang menggerakkan rem cakram. Dengan adanya minyak rem, brake fluid, maka mekanisme hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda mobil. Selanjutnya yaitu ada tangki minyak rem. Tangki minyak rem berfungsi untuk menampung cadangan minyak rem. Letaknya menyatu dengan master cylinder. Pasti sudah tahu ya kalau di motor-motor itu sudah paham lah kalau anak otomotif. Selanjutnya yaitu ada booster. Booster rem adalah komponen penting dalam sistem rem yang digunakan untuk memperkuat torsi dari pedal rem sehingga membuat pengemudi dapat mengerem lebih cepat dengan sedikit tenaga. Fungsi booster rem yaitu untuk pengereman yang lebih ringan, meningkatkan keselamatan dan kontrol yang lebih baik. Untuk gambarnya booster rem yaitu seperti ini.
Yang ke 11 ini ada master cylinder. Master cylinder berfungsi mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Terdapat beberapa jenis master cylinder, yaitu tipe tandem yang memiliki dua outlet hose serta piston yang juga berjumlah dua buah. Jika salah satu piston mengalami gangguan, piston satunya akan mengambil alih. Dan tipe tunggal memiliki jumlah outlet hose serta piston hanya satu. Satu master cylinder bertugas mengacu laju empat roda sekaligus. Selanjutnya yaitu ada pedal rem. Komponen rem cakra mobil yang terakhir ialah pedal rem. Pada rem bekerja layaknya sebuah saklar dalam sistem pengereman. Komponen inilah yang mengaktifkan atau mematikan pengereman. Saat pedal rem diinjak, timbul gaya tekan yang kemudian menghasilkan mekanisme hidrolik dan menggerakkan minyak rem. Baik, untuk komponennya tadi sudah ada, sekarang yaitu cara kerja rem cakram. Untuk yang pertama yaitu ketika pedal rem diinjak, akan muncul tekanan hidrolis yang dihasilkan dari master cylinder. Tekanan hidrolis akan diarahkan ke bagian kaliper rem sehingga bisa menggerakkan piston di dalamnya. Pergerakan piston akan mendorong kedua kampas rem yang bergerak sehingga mengunci pinggiran cakram yang sedang berputar. Hasilnya cakram akan berhenti berputar dan kendaraan akan melambat berhenti. Untuk sini gambarnya ini sebuah pedal rem ketika diinjak akan menuju ke volume power brake booster. Dari booster akan menyalurkan lagi ke brake fluid pressure ke brake tube dan akan menekan ke kaliper ini. Kaliper akan menekan lagi ke piston dan piston di sini akan menggesekkan dengan piringan dan akan terjadinya sebuah sistem pengereman. Yang kedua yaitu ada ketika pedal rem dilepas. Setelah pedal rem dilepas, tekanan hidrolis yang ada di dalam sistem rem sebelumnya menjadi hilang, sehingga kampas rem akan kehilangan daya tekan yang berasal dari injakan kaki dan membuat cakram kembali berputar. Saat ini terjadi, kendaraan akan bergerak kembali. Selanjutnya yaitu kerusakan yang sering terjadi. Ada 6 kerusakan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu rem macet saat bekerja akibat kampas rem yang tidak rata menyentuh piringan cakram. Yang kedua yaitu angin masuk ke dalam sistem pengereman yang dapat membuat rem tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga ada rem tidak pakem yang dapat disebabkan oleh kampas rem yang berumur lama atau tidak rata. Yang keempat yaitu bunyi kasar yang dapat disebabkan oleh permukaan cakram yang basah dan bersuhu rendah. Yang kelima yaitu rem seret dan berisik yang dapat disebabkan oleh piringan cakram yang tidak rata. Yang terakhir yaitu ada pengikisan rem yang dapat disebabkan oleh proses pemakaian kampas rem yang melebihi waktu anjuran. Sini ada cara perawatan rem cakram. Ada 5 perawatan rem cakram. Yang pertama yaitu periksa keolengan piringan rem dan bersihkan permukaan piringan dengan kain bersih. Yang kedua yaitu cek ketebalan kampas rem dan kualitas minyak rem. Bersihkan pada kampas rem dan kaliper dan ganti minyak rem secara berkala. Yang ketiga yaitu periksa selang rem pengantar minyak dari master rem ke kaliper rem untuk menghindari rem macet saat bekerja. Akibat kampas rem yang tidak rata menyentuh piringan cakram. Yang keempat yaitu ada bersihkan celah antara rem cakram mobil dengan penyemprotan air.
atau menggunakan sikat khusus untuk membersihkan debu. Eh, Gunakan minyak rem yang direkomendasikan oleh pabrik dan lakukan pemeriksaan rutin. Membersihkan kanvas dan cakram rem dari kotoran yang mengurangi efektivitas sistem rem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau materi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.